Saya tidak mengerti apa yang disampaikan oleh Pak Tito ini begitu kan. Kok bisa-bisanya begitu menyebutkan sebut capres bisa terbunuh saat kampanye. Maksudnya apa ya? Apakah ini masuk ucapan-ucapan yang kemudian sudah diantisipasi atau ucapan-ucapan ya sangat gentar begitu kan? Atau ini secara umum ya kepada Anies Baswedan, kepada Pak Ganjar, kepada Pak Prabowo atau kepada siapa begitu. Tapi yang jelas dari pernyataan ini ya hati-hati begitu kan. Bisa saja seorang capres ya bisa terbunuh. Karena apa? Karena sekarang itu begitu banyak ya media-media seperti media Najwa Shihab, terus kemudian yang lain banyak mengalami intimidasi. Dengan fakta seperti itu bukan tidak mungkin siapapun bisa terbunuh begitu kan. Salah satunya saya melihat bagaimana kasus-kasus yang beredar hari ini. Katanya ya dari relawan-relawan dari Prabowo katanya ada yang ditembak di Madura. Benarkah seperti itu? Apa kaitannya dengan ini begitu kan ya? Maka kalau kita melihat dengan adanya situasi politik, apakah ini ya termasuk menyuruhkan kepada Anies Baswedan atau siapa? Ya, ini masih multitafsir sana sini begitu kan. Tapi pada kenyataannya, kalau kita melihat dari komentar-komentar dari netizen begitu kan, sangat-sangat luar biasa dan sangat jeli bahwa seolah-olah ini peringatan bagi Anies Baswedan, katanya begitu. Peringatan kepada Anies Baswedan, mungkin Anies Baswedan tidak terbendung lagi, ya, dukungan-dukungan mereka. Masyarakat sana-sini begitu antusias untuk mendukung Anies Baswedan, intimidasi sana-sini begitu kan. Bisa saja Anies Baswedan dijegal sana-sini, bukan tidak mungkin begitu kan, ya, ditujukan ya atau harus berhati-hati kepada Anies Baswedan di situ begitu. Ini serius katanya begitu. Jika terjadi sesuatu dengan Anies, maka Tito adalah saksi kunci. Walaupun nggak yakin ya akan ada pembunuhan terhadap Anies, tapi antisipasi perlu dilakukan. Apa yang diucapkan Tito itu ya ranah intelijen dan logikanya itu bersifat rahasia. Betul begitu kan? Jadi artinya apa? Artinya bersifat rahasia, kita harus berhati-hati betul di situ begitu. Karena mungkin satu sisi ya ingin mengacaukan demokrasi kita. Bisa saja seperti itu. Bisa saja ada intimidasi. Bisa saja ada kepanikan di situ. Karena antusiasme sangat luar biasa Anies Baswedan. Bisa saja begitu. Orang-orang akan ya melakukan hal-hal seperti itu. Bisa saja begitu kan ya. Adakah ini gertakan sambal begitu atau ancaman meski ya Pak Tito ex Kapolri ya idealnya tim hukum Amin minta klarifikasi kepada Pak Tito. Ya bisa dilihat dari dua sisi katanya begitu. Satu ada niat dari rezim atau pihak-pihak yang tidak ingin Anies jadi presiden. Dua, ya Tito sedang berbaik hati ngasih tahu kepada kita bahwa sedang ada upaya untuk melenyapkan Anies. Ya, semoga Allah SWT melindungi dan menjaga Anies dari semua niat buruknya. Amin ya rabbal alamin. Nah, inilah yang harus kita menjaga hati-hati betul apa yang diucapkan Pak Tito. Mungkin ya lebih hati-hati kepada Anies Baswedan dan pendukung-pendukung mereka begitu kan. Atau jangan-jangan ini adalah bocoran sana sini begitu kan sehingga harus berhati-hati betul begitu. Apa yang disampaikan netizen tadi wah ini gimana begitu kan ya. Mungkin ya Pak Tito lagi berbaik hati atau apa begitu kan ya? Karena ini adalah mantan Kapolri, situasinya pasti tahu. Bahkan ini bersifat rahasia di situ begitu. Saya yakin dan saya yakinnya kalau kita berbicara terkait dengan situasi politik, kalau ada sampai pembunuhan, wah ini sudah gagal demokrasi, hancur di situ begitu kan. Bukan tidak mungkin di negara-negara yang lain begitu kan bisa saja terjadi begitu kan sehingga Indonesia akan mengalami seperti itu begitu. Maka harus hati-hati di situ begitu kan. Bahkan satu sisi mengatakan apakah maksud Tito memberi peringatan ya kalau ya capres bisa terbunuh saat kampanye. Capres yang dimaksud tentunya bukan Ganjar apalagi Prabowo karena keduanya pendukung Jokowi. Bahkan jadi yang dimaksud capres di sini adalah Anies Baswedan. Tidak mengherankan jika Anies menjadi sasaran pembunuhan karena upaya untuk menjegal Anies akan terus dilakukan rezim Jokowi sampai Anies tumbang. Ya, kenapa harus Anies Baswedan begitu kan? Kenapa dengan cara-cara harus mencelakai orang dan sebagainya begitu? Itu kan kacau begitu kan? Ya tidak mungkinlah demokrasi itu ada kalah, ada menang, ada kalah. Tidak mungkin menang-menang, kalah-kalah di situ begitu kan?
Artinya, kalau kita melihat situasi politik hari ini harus hati-hati. Hati-hati betul begitu kan. Para pendukung-pendukung Anies Baswedan, terutama Anies Baswedan, ini harus ada pengawalan ketat. Bisa saja ketika turun ke bawah, karena desak-desakan sana-sini, karena antusiasme sangat luar biasa, disambut luar biasa oleh warga, oleh masyarakat di situ, bukan tidak mungkin dalam suasana keramaian di situ ada senjata yang mengeluarkan pistolnya begitu secara sembunyi-sembunyi, bisa saja seperti itu begitu kan ya. Akhirnya apa yang terjadi dengan adanya seperti itu, CCTV juga tidak memungkinkan ya, kamera mungkin tidak akan tersorot begitu kan, tersorot kepada Anies Baswedan. Ya bukan tidak mudah untuk pembunuhan seperti itu begitu kan ya. Ditembak dikit dengan adanya seperti itu, wah ini bisa saja tidak tahu siapa mereka begitu kan. Tapi yang jelas ini harus ada pengawalan ketat ya. Minta ajukan ya dari tim Anies Baswedan di situ begitu. Ini bukankah selama ini sudah berkali-kali Anies dicegal, bahkan sampai dikirim sekarung ular kobra ya ketika Anies menginap di Tangerang, Banten. Para pendukung Jokowi sudah sangat yakin kalau Anies bakal gagal nyapres, sampai ada yang berani taruhan melepas mobil Alphard. Nyatanya Anies tetap lolos di KPU dan ya mobil Alphard batal dikasihkan. Ya katanya sudah dikasihkan sebenarnya. Apakah Tito mau mengulangi ya lagi tragedi Pilpres di 2019 di mana ada 894 petugas KPPS yang terbunuh misterius dan lebih dari 5.000 petugas sakit misterius. Bahkan dan orang yang paling bertanggung jawab adalah Verdi Sambo sebagai ketua tim sukses ya tim Satgasus Merah Putih. Tito Karnavian sebagai Kapolri dan Jokowi pimpinan tertinggi, semua skenario ini telah terkuat dan berkat ya pengakuan Verdi Sambo karena terlibat pembunuhan Brigadir Joshua. Bahkan apa sebenarnya yang ditakuti dari seorang Anies Baswedan? Kenapa harus ada warning dari seorang menteri dalam negeri? Akankah ini ya dilakukan operasi senyap ya seperti yang terjadi di Pilpres 2019? Apa dosa-dosa Anies Baswedan terhadap bangsa ini dan di negara ini ya di negeri ini sehingga begitu ya ditarget oleh rezim-rezim seperti ini? Ini banyak sekali yang mengatakan seperti itu begitu. Tapi apalah daya begitu kan ya, inilah negara demokrasi, kita harus benar-benar menjaga betul ya demokrasi kita begitu kan. Kalau ada pembunuhan seperti ini, wah bisa saja ini demokrasi gagal, pemilu gagal. Bisa saja ini ditunda mereka begitu kan. Kalau ditunda ya tentu siapa yang berkuasa di situ ya. Maka disinilah dengan cara-cara seperti ini saya kira berhati-hati. Mungkin dengan ungkapan itu Pak Tito ada benarnya juga ya. Memberi kesaksian atau memberi sinyal kepada Anies Baswedan harus berhati-hati di situ begitu, bukan menjustis bahwa ini ada sesuatu apa dan sebagainya, tapi bagaimanapun kita harus berhati-hati ya, tidak hanya Anies Baswedan begitu kan. Padahal pengamati perjalanan kampanye Anies ya di berbagai daerah hati ya tidak pernah ya Anies membangun kekerasan, radikalisme, intoleransi, permusuhan dan pembelahan bangsa. Anies selalu membangun persatuan, perdamaian, kerukunan, stabilitas, dan tidak pernah mencaci pihak lain. Itu pun mengkritik itu terhadap kebijakan dinilai tidak pro terhadap rakyat. Bahkan ya secara pribadi Anies adalah pribadi yang santun berakhlak mulia. Bahkan rekam jejak Anies Baswedan jelas, kinerjanya sudah teruji selama memimpin Jakarta. Segala narasi yang menyudutkan Anies Baswedan tidak terbukti. Jakarta menjadi salah satu kota terbaik di dunia. Bahkan ya seluruh penghargaan telah diterima Anies baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Jika sampai terjadi sesuatu kepada Anies ya yang paling bertanggung jawab adalah Pak Kapolri, Mendagri dan Presiden karena tidak mampu melindungi warganya yang menjadi harapan rakyat. Ada 5 yang mungkin mampu melakukan kekerasan. 1 ya Antek PKI. Yang kedua adalah mereka begitu kan ya anti BRIN begitu kan, terus kemudian BRIMOB ya pembunuhan bayaran, orang yang disuruh jadi ODGJ ya bisa saja seperti itu begitu kan ya, karena pada kenyataan bisa saja orang-orang yang kemudian faktor itu begitu kan ya mungkin mampu ya akan terjadi sesuatu di situ begitu. Tapi saya yakin insya Allah kalau kita melihat dengan perilaku Anies Baswedan ya dengan masyarakat hari ini ya insya Allah tidak ada terjadi pembunuhan di situ begitu. Ini pertama, bangkit Anasir PKI yang berlindung di balik konstitusi Pancasila dan pemerintahan Jokowi. Yang kedua, mendiskreditkan Islam, ulama garis lurus ya umat Islam yang istiqomah mengamalkan ajaran Islam.
Bahkan ya yang dua politik independen ya adu domba ya, maling teriak maling katanya. Tidak segan-segan menghabisi nyawa orang. Yang kedua adalah ya operasi senyap Badan Intelijen Negara. BIN adalah